Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah evaluasi program PNF di semester baru ini. Semoga semangatnya menjadi atau bertambah, semangat yang baru, mempunyai mindset atau pemikiran yang baru di era new normal ini. Semuanya normal ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang dulu tidak normal menjadi normal. Nah, pada mata kuliah evaluasi program ini adalah mata kuliah di jurusan pendidikan luar sekolah dengan tim Profesor Dr. Fahrudin MPD. Ini tidak bisa hadir sehingga saya yang bisa masuk melakukan ini tentang kontrak kuliah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Ini terus minggu yang akan datang berkaitan dengan materi-materi ini perkuliahannya. Nah, ini seperti kemarin-kemarin berkaitan dengan capaian lulusan. Nah, sebenarnya dalam semua mata kuliah itu mempunyai capaian pembelajaran lulusan. Nah, kalian itu mempelajari mata kuliah ini itu A, B, C, D itu harus tahu dulu capaian pembelajaran lulusan. Agar kalian tahu nanti petanya atau maksud tujuannya kegunaan kuliah itu. Nah, itu sebenarnya yang harus kalian pikirkan atau yang kalian harus ketahui. Kalau kalian tidak ketahui, maka nanti kalian hanya kuliah saja, tidak memikirkan kira-kira mata kuliah ini tujuannya apa sih. Nah, kalian kalau tidak mengetahui CPL-nya, ya nanti akan setengah-setengah juga nanti mendapatkan pengetahuannya. Oke, berkaitan dengan mata kuliah evaluasi program ini, berkaitan dengan CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan adalah berkaitan dengan kognitif atau pengetahuannya. Kalian akan mendapatkan update informasi berkaitan dengan konsep-konsep dan teori tentang evaluasi program PNF. Nah, itu berkaitan dengan upgrade dirinya akan memiliki keterampilan dalam melakukan evaluasi program. Nah, ini kalian tadi sudah ditanya dan sudah mengungkapkan berkaitan dengan pengertian evaluasi program itu apa. Nah, ini dengan mata kuliah evaluasi program ini kalian akan memiliki keterampilan dalam melakukan evaluasi program-program PNF. Nah, berkaitan dengan afektif berkaitan dengan sikap. Nah, ini diharapkan mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah ini mempunyai kemampuan mampu menjadi seorang evaluator. Nah, kalau kalian mau menjadi seorang evaluator program, maka kalian harus juga mampu untuk menjadi evaluator atau mengevaluasi diri kalian. Nah, jangan sampai bisa mengevaluasi orang lain tapi tidak bisa mengevaluasi diri kita. Nah, itu nanti kan memalukan atau malu-maluin diri kita. Itu berkaitan dengan CPL-nya, ada juga berkaitan dengan CPMK. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, dalam mata kuliah juga harus tahu kira-kira apa saja sih materi-materi atau pengetahuan yang didapatkan atau keterampilan yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Nah, ini berkaitan dengan CPMK-nya. CPMK disesuaikan dengan pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan. Nah, berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan, sebenarnya yang paling tepat atau paling pas mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Karena apa? Karena kita mau melakukan evaluasi program. Nah, evaluasi program PLS itu ada berapa? Kalau kalian ditanya apakah kira-kira bisa menjawabnya, nah itu juga kalian harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan dulu dalam melakukan evaluasi. Nah, ini mata kuliah praktek seharusnya atau idealnya mahasiswa terjun langsung ke lapangan. Akan tetapi ini era pandemi COVID-19 yang
dianjurkan oleh pemerintah kita harus ini jaga jarak, social distancing atau jaga intinya agar kita tidak tertular COVID itu bagaimana. Nah, sehingga kita kuliah saja tidak bisa tatap muka, apalagi nanti kita melakukan praktek lapangan itu kemungkinan tidak bisa dilakukan. Nah, tetapi paling tidak di era new normal atau perkuliahan ini bagaimana kita melakukannya dengan ideal. Nah, ini sudah saya susun sedemikian rupa, menurut saya sudah efektif, tapi nanti kalau di dalam perjalanannya tidak efektif ya nanti kita bisa revisi kembali. Oke, gitu ya. Oke, berkaitan dengan pertemuan, di sini nanti ada 16 kali pertemuan dalam satu semester. Nah, pertemuan pertama kontrak perkuliahan dan konsep evaluasi program PNF. Nah, tadi sudah saya sampaikan, sudah saya tanya, konsep evaluasi program itu apa? Sebagian besar sudah menjawabnya. Terus pertemuan yang kedua nanti berkaitan dengan konsep evaluasi dan kedudukan evaluasi program. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua. Nah, nanti saya masih akan memberikan memberikan materi atau melalui ceramah atau nanti kemungkinan juga melalui video pembelajaran. Itu mungkin ada di YouTube atau di media lainnya. Nah, nanti kita diskusinya kalau kita besok tidak menggunakan Zoom ya kita mungkin diskusinya dengan diskusi di YouTube. Nah, misalnya di YouTube itu kan ada status kalian bisa menulis komen di bawah di bawah video atau mungkin nanti seperti itu. Nah, kita coba nanti mengkombinasikan semua media pembelajarannya. Oke. Terus pertemuan ketiga berkaitan dengan tujuan dan prosedur evaluasi program. Nah, ini tujuan evaluasi itu apa? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat berkaitan dengan model-model evaluasi program. Sebenarnya berkaitan dengan model itu banyak. Di dalam bukunya Suharsimi Arikunto ada 8. Nah, ada model CIPP, ada logical framework, ada diskrepensi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau membahas semua, saya rasa itu tidak akan mungkin kita menjadi seorang yang yang profesional. Maka nanti kita akan membahas model mungkin 3 atau 4 saja yang kira-kira cocok untuk dilakukan pada program evaluasi program di pendidikan non formal. Nah, ini salah satu nanti yang akan kita pelajari. Kita membahas model evaluasi program CIPP. Yang selanjutnya model evaluasi program logical framework. Yang ketujuh model evaluasi program CSE UTSLA. Nah, itu apa sih? Nanti akan kita pelajari. Yang ke-8 kita ada UTS. Nah, ini UTS berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-9. Nah, kita melajari unsur-unsur program yang dievaluasi. Nah, ini biasanya unsur-unsur program itu ada tujuannya, ada orang-orangnya, ada teknologi atau fasilitasnya, ada pesertanya. Kalau pelatihan misalnya dievaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Berarti menggunakan metode-metode evaluasi programnya. Nah, metode-metode evaluasi itu apa? Nah, ada seperti angket, itu bisa juga digunakan, ada wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya, ini data dan teknik evaluasi. Nah, ini berkaitan dengan metode, berarti kelanjutannya adalah data, teknik evaluasi. Nah, selanjutnya ke-12. Nah, ini kita akan mencoba melakukan rancangan evaluasi program. Karena apa? Karena harapannya setelah kalian mempelajari atau mengikuti mata kuliah ini, kalian menjadi seorang evaluator. Nah, untuk menjadi seorang evaluator berarti kalian butuh latihan.
Nah, latihannya salah satunya adalah dengan merancang evaluasi program sesuai dengan model-model evaluasi yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya tadi. Nah, ini setelah ke-13 itu latihan merancang evaluasi program. Nah, coba nanti kita merancang evaluasi program. Nah, nanti akan saya pandu melalui ini media pembelajaran Zoom atau YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, setelah bisa merancang evaluasi, harus juga bisa melaporkan evaluasi program itu juga. Nah, ini pertemuan ke-15 adalah latihan menyusun laporan evaluasi. Nah, ini sengaja berkaitan dengan rancangan dan laporan itu ada 2 pertemuan atau 2 minggu. Nah, saya rasa cukup ini. Kita mencoba merancang evaluasi secara ini ya, secara minimal kalau memang tidak bisa maksimal karena memang era pandemi tidak bisa leluasa kita melakukannya. Nah, ini berkaitan dengan CPL-MK. Maka dengan mengetahui CPL-MK ini diharapkan dari mahasiswa, oh ternyata CPL-MK-nya seperti ini, maka saya harus mempersiapkan diri untuk tugas-tugas atau mempersiapkan diri untuk ini mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Nah, ini maka kalian kalau bisa harus merencanakan, harus memplanning agar tugas-tugas ini kalian bisa kelola dengan baik. Jangan ini ya, jangan SKS atau sistem kebut semalam dalam mengerjakan. Nah, itu tidak baik. Tapi kalau mungkin memang kebudayaannya seperti itu ya, kalau bisa dirubah. Nah, ini berkaitan dengan pertemuan kita, pertemuan pertama sampai ke-16. Nah, ini metode perkuliahannya. Seperti kemarin, metode perkuliahannya menggunakan Elena dan Zoom. Nah, ini adalah perkuliahan secara online. Perkuliahan secara online itu prosedurnya ya harus ada 3 hal. Ada materi, ada diskusi lewat Zoom atau lewat lain sebagainya nantinya, dan ada tugasnya. Maka setiap mahasiswa, setiap pertemuan harus mengerjakan tugasnya. Nah, apalagi di era pandemi ini kan, kalau kita ketemu atau melakukan Zoom ini kan tidak bisa maksimal, tidak bisa 1 jam, 2 jam kayak kuliah ini pada tatap muka. Nah, untuk itu kalian kalau bisa mempersiapkan diri, banyak membaca materi-materi perkuliahan dan kita diskusikan ini seoptimal mungkin, seefektif mungkin. Kalau memang misalnya kita kuliah menggunakan Zoom seperti ini merasa kurang, nah nanti bisa dilanjutkan melalui diskusi di WhatsApp atau fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal. Nah, tugas individu membuat resume rangkuman materi setiap babnya. Nah, di setiap perkuliahan saya haruskan untuk membuat resume rangkuman materi setiap babnya. Agar apa? Agar bisa mengkondisikan kalian untuk belajar. Nah, saya juga nanti akan melihat hasil resume kalian itu di Elena ataupun juga nanti melalui Google Drive. Nah, agar saya lebih enak untuk mengeceknya. Nah, ini. Terus ada kelompok ya, materi pertemuan. Nah, ini ada 3-5 halaman dan PowerPoint-nya nanti dikondisikan, dikoordinasi berkaitan dengan tugas kelompoknya. Kelompok 1 bab berapa, 2 bab berapa gitu ya. Nah, terus UTS-nya ini materi tentang teori perkuliahannya. Nah, UAS-nya adalah rancangan dan laporan evaluasi program. Nah, ini berkaitan dengan tugas-tugas yang nanti harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, berkaitan dengan penilaian. Nah, penilaian lebih banyak yang mana? Nah, nanti terserah kita kondisikan. Berkaitan dengan sumber belajarnya. Nah, sumber belajarnya dari YouTube, nah, Piknik Akademik, ada
kayak sepertinya sudah ada berkaitan dengan bab yang sudah saya masukkan di YouTube Piknik Akademik. Nah, tapi nanti kalau kita melakukan pertemuan atau kita adakan semacam pembelajaran, nah, atau materi saya juga nanti saya masukkan di sini Piknik Akademik. Nah, tuh. Terus berkaitan dengan buku pendukungnya. Nah, ini kalau bisa kalian baca atau cari, atau di internet juga banyak sepertinya kalau kalian bisa mencarinya. Evaluasi program pendidikan punyanya Suharsimi Arikunto. Nah, ini kita mempelajari 8 model evaluasi program. Nah, terus bukunya Pak Juju Sujana. Nah, ini bukunya warnanya biru kalau nggak salah, evaluasi program pendidikan luar sekolah. Nah, terus juga kalian banyak-banyaklah membaca artikel tentang evaluasi program. Karena dengan baca evaluasi program di artikel ini kalian akan lebih mempunyai banyak wawasan. Nah, itu yang saya sampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Saya sarankan kalian banyak-banyaklah membaca artikel, membaca pengetahuan-pengetahuan atau update informasi tentang evaluasi program ini di internet atau di YouTube. Mungkin coba cari evaluasi program, mungkin kalian nanti mendapatkan bab ini, konsep evaluasi program dan rujukannya evaluasi program. Nah, cari di YouTube kira-kira ada enggak. Nah, seperti itu. Dan berkaitan dengan tugas kelompok, kalau bisa dibuat video, tapi kalau nggak bisa ya dibuat PPT-nya aja. Terserah kalian lah. Coba nanti kita melakukan perkuliahan, kalau itu menurut kita sudah ideal, sudah bagus, kita lanjutkan. Kalau itu merasa kita belum bagus, ya kita revisi atau kita ganti yang lebih baik lagi. Nah, karena ini adalah mata kuliah evaluasi program, kita harus selalu mengevaluasi perkuliahan dari pertemuan ke pertemuan. Kalau memang itu ada kekurangan, berarti kita memberikan solusi bagaimana kekurangan itu akan tidak ada seminimal mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Untuk perkuliahan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari konsep evaluasi dan kedudukannya evaluasi program.